film Thunderbolts bisa kalian saksikan. Tapi apakah kalian sudah mengenal masing-masing anggota yang tergabung di dalam timnya? Serta dalam tayangan apa saja setiap anggota diperkenalkan? Nah, jika kalian mempertanyakan hal itu, maka video kali ini rasanya memang layak untuk kalian saksikan. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut adalah daftar tayangan MCU yang berhubungan langsung alias terkait dengan penceritaan film Thunderbolts. Terlebih karena memperkenalkan karakter juga plot penting yang akan ditampilkan dalam film MCU penutup fase 5 ini. Jika kalian masih sempat, kalian bisa saksikan semua tayangannya sebelum menyaksikan Thunderbolts. Atau bisa cari video recapnya dengan menelusuri channel ini. Nah, apa saja tayangan yang dimaksud? Berikut ini adalah video selengkapnya. Tayangan pertama yang wajib untuk kalian saksikan tentu saja adalah semua film Captain America yang masih menjadikan Steve Rogers sebagai tokoh utamanya. Hal ini jelas langsung bisa disadari karena sosok Bucky Barnes yang terlibat langsung bersama tim Thunderbolts selalu hadir dalam setiap film Captain America. Bucky sendiri dikenal sudah melalui beberapa perubahan bersejarah sejak debutnya dalam film Captain America The First Avengers rilisan tahun 2011. Dalam film fase pertama yang bersejarah itu, Bucky memulai debutnya sebagai sahabat masa kecil dari Steve Rogers, juga anggota pasukan perlawanan yang dikenal sebagai Howling Commandos, tentunya bersama dengan Captain America selama Perang Dunia Kedua. Dan dengan kiprahnya yang sudah sangat lama, maka Bucky bisa dikategorikan sebagai salah satu karakter tertua di MCU. Bucky Barnes tidak akan pernah menjadi Winter Soldier jika bukan karena peristiwa Captain America The First Avenger. Hal itu terjadi diakibatkan dirinya yang jatuh dari kereta dan ditangkap oleh ilmuwan Hydra yang dikenal sebagai Arnim Zola. Eksperimen Zola mengubah Bucky menjadi prajurit super yang memungkinkannya untuk bertahan hidup hingga hari ini. Memulai perjalanannya dari pahlawan, kemudian menjadi penjahat, lalu kembali menjadi pahlawan yang akan berada pada titik puncaknya setelah menjadi pemimpin de facto dari tim Thunderbolts. Pengalaman Bucky bersama dengan Captain America dalam film The First Avenger akan menjadikannya pemimpin Thunderbolts yang sempurna terkait dengan pengalaman dan jam terbang yang sudah sangat banyak. Come on, man. My last night. Lalu, jika Captain America The First Avenger memperkenalkan Bucky Barnes, film selanjutnya yakni Captain America The Winter Soldier kemudian mengungkapkan bahwa karakter ini telah berubah dan menjelma menjadi Winter Soldier yang sangat jahat. Agen Hydra Elite ini disempurnakan dengan serum Super Soldier dan dicuci otaknya oleh organisasi jahat tersebut untuk menjadi seorang assassin paling terkenal di dunia. Misi Bucky adalah menargetkan Steve Rogers dan teman-temannya, tetapi dengan berhadapan langsung melawan teman masa kecilnya, pertikaian tersebut justru mulai mematahkan pengaruh dari mantra Hydra. Film thriller mata-mata terbaik dari Marvel Studios ini berhasil mengembangkan Bucky Barnes sebagai Winter Soldier dengan sangat fantastis, tetapi juga memperlihatkannya yang perlahan mulai memulihkan kepribadiannya sendiri. Ia menyelamatkan Steve Rogers di akhir film, dilanjutkan dengan mempelajari tentang kehidupannya sendiri melalui pameran Captain America yang diadakan di dalam Museum Smithsonian, seolah membuatnya bersiap untuk memulai perjalanannya kembali sebagai Bucky Barnes, bukan lagi The Winter Soldier. Captain America The Winter Soldier adalah proyek MCU pertama yang menjadikan Bucky Barnes sebagai karakter utama. Jadi film ini sudah harus kalian tonton sebelum menyaksikan Thunderbolts. Bucky? Who the hell is Bucky? Lalu selanjutnya ada Captain America Civil War yang bisa kalian saksikan sebelum Thunderbolts. Dalam kisah ini, Bucky menjadi pion bagi Baron Zemo karena dia dijebak atas pengumuman acara rapat yang dihadiri oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa serta pembunuhan terhadap King T'Chaka yang memungkinkan Zemo untuk menggunakan pengkondisian Hydra dalam ingatan Bucky guna membuatnya menyerang teman-teman Avengers-nya. Captain America Civil War tidak hanya penting untuk ditonton sebelum Thunderbolts karena penampilan dari Bucky Barnes saja, tetapi film crossover ini juga bisa menjelaskan alasan dibalik ketidakhadiran Avengers hingga saat ini. Baron Zemo menggunakan ikatan persahabatan antara Steve Rogers dengan Bucky Barnes untuk kemudian menciptakan perpecahan di antara Avengers. Karena terungkap bahwa Bucky yang telah membunuh orang tua Tony Stark ketika masih bertugas sebagai Winter Soldier. Hal ini menjadi awal mula dari bubarnya Avengers dan semakin diperjelas pada saat Infinity War. Bahkan meskipun tim tersebut sempat bersatu kembali dalam Avengers Endgame, dampak dari Civil War mengakibatkan Avengers masih belum beroperasi hingga sekarang. Hal ini menciptakan kekosongan yang akan diisi oleh tim Thunderbolts sebagai puncak dari fase 5 MCU. Sehingga Captain America Civil War terbukti berhasil memberikan sejumlah latar belakang penting untuk evolusi Bucky Barnes dan bahkan pembentukan dari tim Thunderbolts.
желание. Selanjutnya, ada film Spider-Man Homecoming yang bisa menjadi referensi sebelum menyaksikan Thunderbolts. Meskipun mungkin sebagian dari kalian merasa film ini tidak ada keterkaitan langsung, tetapi ada sebagian kecil dari plot filmnya yang akan dibawa ke dalam film Thunderbolts. Ya, selama film Homecoming, Vulture sebagai musuh utama terlihat mengincar sebuah pesawat yang membawa kargo berisikan peralatan milik Avengers yang akan dipindahkan dari Avengers Tower menuju fasilitas baru dari tim tersebut yang berlokasikan di upstate New York, bertepatan ketika Tony Stark menjual markas operasi tim tersebut dari yang semula berada di Manhattan. Nah, menariknya, Marvel Studios membutuhkan waktu sekitar 8 tahun setelah Homecoming untuk menjawab teka-teki di balik siapa karakter yang membeli Avengers Tower. Karena berdasarkan trailer Thunderbolts, akhirnya dikonfirmasi bahwa pemilik barunya adalah Valentina. Valentina adalah wanita dengan kekuasaan dan pengaruh yang luar biasa di dalam alam semesta MCU. Dan pengambil alihan bekas menara Avengers olehnya hanyalah satu dari sekian kekuasaan yang dimaksud. Sekarang, Valentina sudah mengubah bangunan bersejarah tersebut menjadi gedung Watchtower versi MCU, sebuah lokasi yang menjadi markas operasi milik Sentry jika melihat ke dalam kisah Marvel Comics. Jadi meskipun Homecoming mungkin bukan tontonan yang penting, film ini terbukti memberikan latar belakang penting bagi penjahat terbaru MCU, termasuk Sentry dan Valentina. Mirip seperti dengan Spider-Man Homecoming, film solo Black Panther tidak memiliki banyak dampak pada alur cerita film Thunderbolts. Namun karena karakter Bucky Barnes yang memiliki peran penting dalam crossover penutup fase 5 ini, perlu untuk dicatat bahwa karakternya sempat membuat penampilan singkat dalam adegan pasca kredit film Black Panther yang rilis pada tahun 2018 lalu. Penampilan singkat ini mengikuti akhir cerita dari kejadian Captain America Civil War, di mana Bucky Barnes diberi perlindungan penuh juga disembunyikan di dalam Wakanda. Kesadarannya kembali dipulihkan sehingga bebas dari pengaruh eksperimen Hydra yang telah mengubahnya menjadi Winter Soldier. Penampilan Bucky Barnes dalam film Black Panther dijelaskan lebih lanjut dalam kilas balik serialnya, karena anggota Dora Milaje yang dikenal sebagai Ayo bertanggung jawab dalam membantunya melepaskan diri dari cuci otak Hydra. Adegan pasca kredit tersebut juga menandai penyebutan pertama Bucky Barnes yang mengambil nama panggilan sebagai White Wolf. Meskipun julukan baru ini belum sepenuhnya ditampilkan, tetapi hal itu bisa terjadi dalam film Thunderbolts, terutama jika Bucky ingin melepaskan diri dari alter ego Winter Soldier-nya secara permanen. Rekan kepercayaan Steve Rogers tersebut akan menjadi White Wolf sebagai sebuah pilihan yang fantastis untuk akhirnya memberinya penebusan penuh dari dosa-dosa yang sempat dilakukannya. How are you feeling? Good. Bucky Barnes bukan satu-satunya antagonis MCU yang kembali dan akan tampil sebagai anggota tim Thunderbolts. Dia akan bergabung dengan setidaknya 5 karakter sejenis yang lainnya. Hingga dalam film Ant-Man and the Wasp, rilisan tahun 2018, film ini terlihat memperkenalkan aktris bertalenta bernama Hannah John Kamen ke dalam alam semesta MCU sebagai Eva Starr alias Ghost. Karakternya mendapatkan kemampuan unik setelah diledakkan dengan energi kuantum ketika masih berusia muda. Molekul Eva Starr kemudian terlepas dan dia berharap untuk mencuri kekuatan kuantum dari Janet Van Dyne untuk menstabilkan dirinya. Keputusan ini akan membunuh Janet, tetapi Eva Starr menganggap ini sebagai pengorbanan yang memang diperlukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, dia kemudian menyadari kesalahannya ketika Janet kembali dari Quantum Realm dengan selamat dan menggunakan kemampuan barunya untuk menstabilkan kondisi dari Eva Starr. Nah, beruntungnya, tindakan ini membuat kekuatan kuantumnya tetap utuh, bahkan memungkinkannya untuk mengendalikan kekuatan unik tersebut, yang berarti bahwa Eva Starr dapat kembali sebagai Ghost di dalam Thunderbolts. Dalam penampilan sebelumnya, dia adalah penjahat karena kepentingan pribadi, tetapi akan sangat menyenangkan melihatnya melangkah maju dengan mendapatkan peran yang lebih heroik dalam film penutup fase 5 MCU. Tentu saja, Avengers Infinity War perlu ditonton untuk memahami Avengers Endgame. Tetapi, film puncak dari Infinity Saga lah yang wajib untuk ditonton sebelum Thunderbolts. Natasha Romanoff yang diperankan oleh Scarlett Johansson mungkin tidak terlibat lagi apalagi dimunculkan dalam film Thunderbolts, kecuali mungkin dalam adegan flashback. Namun warisan yang ditinggalkan karakternya akan memainkan peran utama dalam pengembangan beberapa karakter Thunderbolts. Kematian Black Widow dalam Avengers Endgame akan menjadi alasan dari setiap keputusan Yelena Belova, Alexei Soslakov alias Red Guardian, dan Taskmaster yang diperankan oleh Antonia Dreykov dalam film Thunderbolts. Jadi penting untuk mengingatkan kita semua akan momen emosional di mana Natasha memilih untuk meninggalkan kita semua.
Natasha Romanoff mengorbankan dirinya di Vormir agar Clint Barton dapat membawa Soul Stone kepada tim Avengers. Sebuah cara yang memungkinkan bagi mereka untuk membalikan kehancuran yang disebabkan oleh Thanos, terhitung sejak 5 tahun sebelumnya. Reaksi Yelena Belova terhadap kematian saudara angkatnya telah dieksplorasi dalam film solo Black Widow dan juga serial Hawkeye. Tetapi kita belum melihat reaksi Red Guardian sebagai figur seorang ayah dari Natasha Romanoff, atau reaksi dari Antonia Dreykov sebagai wanita yang diselamatkan oleh Black Widow anggota Avengers tersebut. Kematian Natasha pasti akan menjadi topik pembicaraan yang besar dalam film Thunderbolts, yang menjadikannya sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam seluruh alur cerita MCU. See you in a minute. Setelah Avengers Endgame, Marvel Studios mulai aktif menanam benih untuk film Thunderbolts. Dan ini benar-benar dimulai pada series The Falcon and the Winter Soldier, rilisan tahun 2021. Tayangan ini tidak hanya memajukan narasi untuk Bucky Barnes yang diperankan oleh Sebastian Stan, menjelaskan lebih banyak tentang alur penembusannya dan mengubahnya menjadi semacam pahlawan sejati. Tetapi, The Falcon and the Winter Soldier juga memulai debut bagi aktor bernama Wyatt Russell sebagai John Walker, yang akan menjadi anggota Thunderbolts bersama antihero lainnya. John Walker pada awalnya adalah Kapten Amerika yang baru, tetapi kemudian berevolusi menjadi US Agent. Perubahan nama John Walker sebagai US Agent tentunya atas permintaan dari Valentina Allegra de Fontaine, yang juga memulai debutnya di MCU dalam series ini. Tidak jelas peran apa sebenarnya yang akan dimainkan oleh Valentina dalam menyatukan tim Thunderbolts, tetapi penciptaannya sebagai US Agent mungkin mengisyaratkan penciptaan dan perubahan nama dari karakter terkenal lainnya. Bahkan mungkin termasuk dengan Sentry yang diperankan oleh Louis Pullman. Yang jelas, The Falcon and the Winter Soldier meletakkan beberapa fondasi utama untuk film Thunderbolts. Jadi penggemar akan mendapatkan manfaat dengan mengingat kembali kejadian-kejadian penting yang sudah disuguhkan dalam serial tersebut sebelum menyaksikan Thunderbolts. Selanjutnya, ada film Black Widow rilisan tahun 2021 yang bisa dipastikan terkait langsung dengan film Thunderbolts. Film ini memperkenalkan Yelena Belova, Alexei Shostakov, dan juga Antonia Dreykov, yang kesemuanya dipastikan akan kembali dalam film Thunderbolts. Yelena Belova adalah sosok saudara perempuan dari Natasha Romanoff ketika masih anak-anak dan masih menjalankan misi di Ohio. Keduanya dibesarkan oleh Melina Vostokov dan Alexei, yang semuanya adalah mata-mata di bawah kekuasaan dari Red Room. Meskipun tidak memiliki hubungan darah, orang-orang ini adalah keluarga dari Natasha Romanoff, dan warisan Avengers akan terus berlanjut melalui mereka seperti apa yang diperlihatkan dalam film Thunderbolts. Reuni antara Romanoff, Belova, Shostakov, dan Vostokov di dalam film Black Widow terlihat menghibur dan terkadang menggelikan. Ini kemungkinan akan terulang dengan Yelena dan Red Guardian yang kembali bertemu lagi dalam film Thunderbolts. Intinya, Black Widow adalah salah satu tayangan penting yang harus diikuti oleh penonton sebelum menyaksikan Thunderbolts. Black Widow diakhiri dengan adegan pasca kredit yang memperlihatkan Yelena Belova menuju makam saudarinya, di mana Valentina kemudian mendatanginya tidak lama setelahnya. Adegan ini tampaknya menandakan bahwa Yelena sudah bekerja untuk Valentina karena Valentina mengatakan bahwa Clint Barton telah membunuh Natasha Romanoff dan berniat mengirim Yelena untuk membalaskan dendam atas kematian saudarinya. Hal ini memuncak pada episode keempat dari series Hawkeye, dan dalam episode terakhir, hingga pada akhirnya Clint Barton mengungkapkan kebenaran kepada Yelena bahwa Natasha Romanoff mengorbankan dirinya sendiri bukan dibunuh oleh siapapun. Selain itu, tayangan ini juga mengungkapkan bahwa Yelena Belova sempat menghilang akibat efek snap yang dilakukan Thanos, termasuk dengan misinya dalam membebaskan para assassin Black Widow dari kendali pikiran Jenderal Dreykov. Dengan Clint Barton yang mengungkapkan kebenaran tentang kematian Natasha, mungkin telah menyebabkan Yelena merasa ragu dengan Valentina, karena dia mengarahkannya kepada Clint Barton sejak awal. Hal ini dapat terbukti menjadi plot yang penting dalam film Thunderbolts. Sedangkan perasaan kehilangan Yelena seperti yang diperlihatkan dalam trailer Thunderbolts mungkin disebabkan oleh pemutusan hubungannya dengan Valentina, setelah dia mengetahui kebenaran tentang kematian Romanoff dan memilih berteman dengan Kate Bishop. Mirip dengan film pertama yang rilis tahun 2018, Black Panther Wakanda Forever tidak memiliki banyak pengaruh pada narasi Thunderbolts. Tetapi ada satu karakter yang terungkap dalam film tersebut, yang berarti bahwa Black Panther Wakanda Forever harus ditonton ulang sebelum menyaksikan film crossover penutup fase 5. Ya, Valentina Allegra de Fontaine yang diperankan oleh Julia Louis-Dreyfus kembali dimunculkan dalam film Black Panther Wakanda Forever, di mana tidak hanya mengungkapkan karakternya sebagai mantan istri Everett Ross, tetapi juga direktur CIA di alam semesta MCU.
Ini adalah perkembangan besar bagi Valentina sebelum Thunderbolts dan menunjukkan sesuatu yang liar untuk pembentukan tim tersebut. Jika Avengers terbentuk di bawah pengawasan Nick Fury dan S.H.I.E.L.D., Thunderbolts tampaknya akan dibentuk oleh pemerintah Amerika Serikat yang bekerja langsung untuk CIA. Ini adalah perkembangan besar bagi MCU karena ini akan menjadi tim superhero pertama yang didanai pemerintah, yang malah bisa mewujudkan beberapa ketakutan terburuk Steve Rogers seperti yang disinggung dalam Captain America Civil War. Apa yang sebenarnya diinginkan CIA dengan karakter-karakter berkekuatan super ini memang belum terungkap. Tetapi posisi Valentina tidak diragukan lagi akan menjadi poin penting bagi narasi Thunderbolts. Captain America Brave New World yang rilis pada awal tahun 2025 adalah film Captain America pertama yang menampilkan Sam Wilson sebagai Captain America. Tentunya setelah transformasinya sebagai Captain America yang ditampilkan dalam series The Falcon and the Winter Soldier. Melanjutkan cerita dari seri fase 4, sangat menyenangkan bisa melihat kembali Sebastian Stan untuk tampil sebentar dalam Brave New World. Bucky dikisahkan bertemu dengan Sam Wilson setelah Joaquin Torres terluka akibat pertempuran di Pulau Celestials untuk memberinya nasihat yang berharga. Keduanya bahkan memperlihatkan rasa kepedulian mereka satu sama lain sebagai seorang partner dan teman dalam sebuah momen yang terlihat indah. Tetapi ini bukanlah inti cerita yang paling penting. Captain America Brave New World mengungkapkan bahwa Bucky Barnes mencalonkan diri sebagai anggota Kongres di MCU. Hal ini tampaknya membuahkan hasil di dalam kisah Thunderbolts, karena Bucky mungkin benar-benar menjadi seorang anggota Kongres meskipun ada juga spekulasi bahwa masa jabatannya tidak akan berlangsung lama. Mengingat sejarahnya sebagai pembunuh paling terkenal di dunia, serta prajurit Super Hydra, tidak akan mengejutkan jika Bucky tidak menjabat dalam waktu yang lama. Meskipun demikian, sangat fantastis jika melihat Captain America Brave New World yang mempersiapkan cerita untuk Thunderbolts. Dan semoga saja film penutup fase 5 ini akan terus mengembangkan ikatan antara Bucky dan juga Sam Wilson. Dan itulah serangkaian film dan series yang menjadi tayangan yang berhubungan langsung dengan film Thunderbolts. Kalian bisa menyaksikannya jika dirasa ada tayangan yang kalian lewatkan. Demikian video ini kami buat, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Selamat menyaksikan Thunderbolts di bioskop. Marvel Indo out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.